Halo sobat, ketemu lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan bahas 5 tempat paling mengerikan di alam semesta. Mungkin sobat sudah banyak yang mengetahui tentang ilmu meneliti alam semesta. Ya betul, sobat, ilmu tersebut adalah astronomi. Bagaimana astronomi bekerja? Dan bagaimana pula bisa mengetahui tentang keberadaan benda atau kejadian di luar angkasa yang jaraknya sangat jauh? Coba kita pelajari sekilas ya, sebelum kita bahas tema kita. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit, fenomena alam semesta, dan proses-proses yang terjadi di luar angkasa. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bintang, planet, galaksi, hingga struktur dan evolusi alam semesta secara keseluruhan. Seperti diketahui, astronomi memerlukan informasi tentang benda-benda langit, dan sumber informasi yang paling utama sejauh ini adalah radiasi elektromagnetik, atau lebih spesifiknya, cahaya tampak. Astronomi observasional bisa dibagi lagi menurut daerah-daerah spektrum elektromagnetik yang diamati. Sebagian dari spektrum tersebut bisa diteliti melalui permukaan bumi, sementara bagian lain hanya bisa dijangkau dari ketinggian tertentu atau bahkan hanya dari ruang angkasa. Mari kita bahas metode yang dipakai astronomi dalam penelitiannya. 1. Astronomi radio. Astronomi observasional jenis ini mengamati radiasi dengan panjang gelombang yang lebih dari 1 mm, perkiraan. Berbeda dengan jenis-jenis lainnya, astronomi observasional tipe radio mengamati gelombang-gelombang yang bisa diperlakukan selayaknya gelombang, bukan foton-foton yang diskrit. Dengan demikian pengukuran fase dan amplitudonya relatif lebih gampang apabila dibandingkan dengan gelombang yang lebih pendek. Gelombang radio bisa dihasilkan oleh benda-benda astronomis melalui pancaran termal, namun sebagian besar pancaran radio yang diamati dari bumi adalah berupa radiasi sinkrotron, yang diproduksi ketika elektron-elektron berkisar di sekeliling medan magnet. 2. Astronomi inframerah. Astronomi inframerah melibatkan pendeteksian beserta analisis atas radiasi inframerah, radiasi di mana panjang gelombangnya melebihi cahaya merah. Sebagian besar radiasi jenis ini diserap oleh atmosfer bumi, kecuali yang panjang gelombangnya tidak berbeda terlampau jauh dengan cahaya merah yang tampak. Oleh sebab itu, observatorium yang hendak mengamati radiasi inframerah harus dibangun di tempat-tempat yang tinggi dan tidak lembab, atau malah di ruang angkasa. Spektrum ini bermanfaat untuk mengamati benda-benda yang terlalu dingin untuk memancarkan cahaya tampak, misalnya planet-planet atau cakram-cakram pengitar bintang. Apabila radiasinya memiliki gelombang yang cenderung lebih panjang, ia dapat pula membantu para astronom mengamati bintang-bintang muda pada awan-awan molekul dan inti-inti galaksi. Sebab radiasi seperti itu mampu menembus debu-debu yang menutupi dan mengaburkan pengamatan astronomis. Astronomi inframerah juga bisa dimanfaatkan untuk mempelajari struktur kimia benda-benda angkasa, karena beberapa molekul memiliki pancaran yang kuat pada panjang gelombang ini. Salah satu kegunaannya yaitu mendeteksi keberadaan air pada komet-komet. 3. Astronomi optikal. Dikenal juga sebagai astronomi cahaya tampak, astronomi optikal mengamati radiasi elektromagnetik yang tampak oleh mata telanjang manusia. Oleh sebab itu, ini merupakan cabang yang paling tua, karena tidak memerlukan peralatan. Mulai dari penghujung abad ke-19 sampai kira-kira seabad setelahnya, citra-citra astronomi optikal memakai teknik fotografis, namun sebelum itu mereka harus digambar menggunakan tangan. Dewasa ini detektor-detektor digital lah yang dipergunakan, terutama yang memakai CCD, Charge Choplet Devices, peranti tergandeng muatan. Cahaya tampak sebagaimana diketahui memiliki panjang dari 4.000 sampai 7.000 angstrom, namun, alat-alat pengamatan yang dipakai untuk mengamati panjang gelombang demikian dipakai pula untuk mengamati gelombang hampir ultra ungu dan hampir inframerah. 4. Astronomi ultra ungu. Ultra ungu yaitu radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih kurang 100 sampai 3.200 angstrom. Cahaya dengan panjang seperti ini diserap oleh atmosfer bumi, sehingga untuk mengamatinya harus dilakukan dari lapisan atmosfer bagian atas, atau dari luar atmosfer, ruang angkasa. Astronomi jenis ini cocok untuk mempelajari radiasi termal dan garis-garis spektrum pancaran dari bintang-bintang biru yang bersuhu sangat tinggi, klasifikasi OB, sebab bintang-bintang seperti itu sangat cemerlang radiasi ultraungunya. Penelitian seperti ini sering dilakukan dan mencakup bintang-bintang yang berada di galaksi-galaksi lain. Selain bintang-bintang OB, benda-benda langit yang kerap diamati melalui astronomi cabang ini antara lain nebula-nebula planeter, sisa-sisa supernova,
atau inti-inti galaksi aktif. Diperlukan penyetelan yang berbeda untuk keperluan seperti demikian sebab cahayanya mudah tertelan oleh debu-debu antar bintang. 5. Astronomi sinar X. Benda-benda bisa memancarkan cahaya berpanjang gelombang sinar X melalui pancaran sinkrotron, pancaran yang berasal dari elektron-elektron yang berkisar di sekeliling medan magnet, atau melalui pancaran termal gas pekat dan gas encer pada 107 K. Sinar X juga diserap oleh atmosfer, sehingga pengamatan harus dilakukan dari atas balon, roket, atau satelit penelitian. Sumber-sumber sinar X antara lain bintang biner sinar X, X-ray binari, pulsar, sisa-sisa supernova, galaksi elips, gugus galaksi, serta inti galaksi aktif, AGN Active Galactic Nucleus. 6. Astronomi sinar gamma. Astronomi sinar gamma mempelajari benda-benda astronomi pada panjang gelombang paling pendek, sinar gamma. Sinar gamma bisa diamati secara langsung melalui satelit-satelit seperti Compton Gamma Ray Observatory, CGRO, atau dengan jenis teleskop khusus yang disebut teleskop Cherenkov, IACT. Teleskop jenis itu sebetulnya tidak mendeteksi sinar gamma, tetapi mampu mendeteksi percikan cahaya tampak, yang dihasilkan dari proses penyerapan sinar gamma oleh atmosfer. Kebanyakan sumber sinar gamma hanyalah berupa ledakan sinar gamma, yang hanya menghasilkan sinar tersebut dalam hitungan milisekon sampai beberapa puluh detik saja. Sumber yang permanen dan tidak sementara hanya sekitar 10% dari total jumlah sumber, misalnya sinar gamma dari pulsar, bintang neutron, atau inti galaksi aktif dan kandidat-kandidat lubang hitam. Baik sobat, untuk penjelasan singkat tentang astronomi. Baiklah, kita kembali ke tema ya sobat, di mana sajakah tempat yang mengerikan di alam semesta ini? 1. Bootes Void. Bootes Void atau The Great Nothing adalah kehampaan terbesar yang ada di alam semesta. Diameternya hampir 330 juta tahun cahaya dan keberadaannya agak membingungkan para ilmuwan. Ini merupakan sebuah wilayah ruang yang amat luas, kira-kira berbentuk bola, yang mengandung sangat sedikit galaksi dan terletak di sekitar rasi bintang Bootes. Sebagian besar alam semesta tampak seperti spons, mengembang secara seragam, tetapi kehadiran Bootes Void, tempat di mana ribuan galaksi dapat, atau seharusnya, dengan mudah masuk, menimbulkan banyak pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. Jawaban seperti peradaban alien Type 4 atau 5, yang mampu memanfaatkan cahaya dan energi dari galaksi mereka, telah diusulkan sebagai penjelasan potensial untuk Bootes Void. Beberapa peneliti bahkan berpikir bahwa itu mungkin merupakan pusat dari Big Bang, dan yang lain berpendapat bahwa keberadaan Bootes Void justru menyangkal terjadinya Big Bang secara keseluruhan. Faktanya adalah, Bootes Void merupakan hal terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Jika bumi ditempatkan di pusatnya, kita tidak akan tahu keberadaan galaksi lain, karena kehampaannya dan tampak lebih gelap, kelam dibandingkan zona lainnya. 2. Nebula bumerang. Ilmuwan dan ahli astronom telah menemukan tempat yang diduga sebagai zona paling dingin di alam semesta. Seperti dicatat dalam Universe Today, nebula bumerang terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi. Zona tersebut menjadi salah satu zona misterius dan dianggap sebagai zona mengerikan di alam semesta. Zona pada nebula bumerang bisa menjadi sangat dingin dan mematikan akibat pengaruh bintang-bintang raksasa merah yang telah sekarat. Proses kehancuran bintang-bintang tersebut telah mengeluarkan aliran gas dan debu yang sangat dingin. Suhu rata-rata di zona tersebut mencapai minus 270 derajat Celcius. Suhu beku tersebut dihasilkan dari radiasi yang dipancarkan oleh bintang-bintang sekarat yang ada di dalam jangkauan zona nebula tersebut. Sampai saat ini, nebula bumerang masih menjadi zona terdingin paling luas di alam semesta. Memang di alam semesta juga ada beberapa planet yang sangat dingin. Salah satunya adalah planet Uranus yang juga terdapat dalam tata surya kita. Planet Uranus memiliki suhu minus 218 derajat Celcius dan menjadi planet terdingin di tata surya kita. Namun, nebula bumerang menjadi wilayah atau zona terdingin dengan jangkauan terluas yang masih dapat diamati oleh teknologi manusia. 3. Tangan Tuhan atau Hand of God. Hasil sinar X berenergi tinggi yang ditangkap oleh teleskop spektroskopi nuklir NASA, NUSTAR, telah mendeteksi sebuah citra atau gambar dari bagian alam semesta yang membuat para ilmuwan cukup kebingungan. Dalam lamannya, NASA menulis bahwa citra dari sinar X tersebut membentuk tangan dan dinamakan Hand of God. Menurut para ilmuwan dan ahli astronom NASA, citra
tangan Tuhan, yang terlihat dengan bantuan sinar X tersebut merupakan nebula angin pulsar, yakni nebula yang berisi bintang-bintang yang meledak dalam ledakan dahsyat supernova. Partikel-partikel yang ada akibat ledakan supernova tersebut berinteraksi dengan medan magnet di sekitar materi, sehingga membentuk sebuah objek raksasa yang menyerupai gambar tangan. Tetap saja zona tersebut masih menjadi misteri di alam semesta. Bahkan radiasi yang dihasilkan sangat besar dan akan memusnahkan kehidupan bumi jika dekat. 4. Bintang TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 adalah sebuah sistem planet, agak mirip dengan tata surya, yang sangat dingin dan berjarak 39 tahun cahaya dari tata surya kita, seperti ditulis dalam laman The Oxford Scientist. Zona tersebut terletak di dalam konstelasi Aquarius dan dikelilingi oleh beberapa planet yang mirip bumi. Beberapa ilmuwan dan ahli astronomi menganggap bahwa zona TRAPPIST-1 bisa mendukung kehidupan organisme karena lingkungannya mirip dengan tata surya kita. Penemuan zona yang cukup dekat dengan tata surya kita ini membuka harapan ditemukannya kehidupan asing di luar bumi. Namun, kalangan ilmuwan dan akademisi lain menganggap bahwa kawasan TRAPPIST-1 merupakan zona aktif yang sangat mengerikan karena radiasi yang ada di zona tersebut bisa menghancurkan planet bumi secara perlahan dan mematikan. TRAPPIST-1 juga disebut-sebut sebagai salah satu zona paling mengerikan di alam semesta. 5. Lubang hitam raksasa NGC 1277. Lubang hitam atau black hole masih menjadi sebuah misteri yang saat ini telah menjadi sebuah studi dan penelitian penting bagi ilmuwan dan kalangan akademisi di bidang astronomi. Ada sebuah lubang hitam super besar yang terletak di gugusan galaksi NGC 1277, seperti dicatat dalam laman Science Space. Jika lubang hitam biasa saja mampu memiliki kekuatan gravitasi yang sangat masif, tidak bisa dibayangkan kekuatan yang ada dalam sebuah lubang hitam raksasa. Gugusan galaksi NGC 1277 terletak sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam raksasa tersebut memiliki massa setara 17 miliar kali matahari. Sampai saat ini, black hole berjuluk monster tersebut menjadi lubang hitam terbesar dan diprediksi memiliki kekuatan terbesar di antara lubang hitam lainnya. Penemuan lubang hitam supermasif tersebut menambah deret panjang misteri alam semesta yang membuat banyak ilmuwan penasaran. Itulah Sobat 5 Zona paling mengerikan di alam semesta. Alam semesta masih memiliki rahasia dan misteri lainnya. Jangan lupa like follow-nya ya Sobat. Besok kita jumpa lagi.